Jadi untuk CapCut ini akhir-akhir ini sedang viral ya, banyak Betul, dipakai iya baik dari kalangan anak muda, orang tua, iya ataupun juga personal ya. iya, Jadi sering betul buat banget, Mas. editan jedag-jedug gitu Iya istilahnya. iya, konten JJ, Mas, biar lebih Iya, viral gitu ya. heeh, betul. Jadi karena memang sangat banyak sekali Mbak Vero yang tutorial-tutorial di YouTube ataupun di Facebook, juga TikTok itu kan kebanyakan mereka menyarankan pakai CapCut ya, karena ada di HP, Iya tuh. iya, betul sekali. Kemudian saya mau minta tips dan trik nih dari Mbak Vero untuk pemula yang mau baru belajar tentang CapCut ini, tips dan triknya apa saja? Wah, apa ya, Mas, kira-kira? Oke, kalau menurut saya tips and triknya sendiri yang mungkin teman-teman baru belajar menggunakan CapCut ya, ada beberapa tips dari saya yang bisa membantu memaksimalkan pengalaman untuk editing teman-teman semuanya. Yang pertama tentu mulai memahami, antarmuka dasar CapCut-nya dulu, seperti itu. Lah, teman-teman bisa meluangkan waktu ya sebentar untuk menjelajahi menu dan icon yang tersedia di dalam aplikasi CapCut sendiri. Kemudian, mencoba-coba untuk mengatur klip, terus memotong klip yang ada, video-video yang kita peroleh gitu. Terus kemudian setelah dipotong, di-merge, yaitu digabungkan untuk menjadi, klip video yang lebih rapi dan juga tertata, seperti itu. CapCut sendiri juga memiliki perpustakaan musik dan efek suara yang banyak dan beragam ya, itu Mmm, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkaya konten-konten yang, teman-teman buat, seperti itu. Terus, selain itu juga dengan memanfaatkan template dan preset yang tersedia di CapCut, itu juga banyak sekali ya. Tentu, dengan template yang ada mempercepat kita untuk memproses, editing video, seperti itu. Lalu, template ini sangat berguna sekali ya untuk struktur dasar kita sebagai content creator, atau pemula yang bisa, eee, meng-custom sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Lalu jangan takut ya untuk bereksperimen dan juga menggali ide-ide kreatif dari teman-teman ya, dengan fitur-fitur selanjutnya. Jangan, eee, jangan takut untuk apa ya, mengutak-atik, seperti itu. mhm, Nah, ada fitur-fitur lanjutan seperti koreksi warna, biar mungkin videonya itu lebih hangat atau lebih, soft, seperti itu ya. Terus kemudian juga ada animasi teksnya, itu biar lebih menarik tentunya, eee, dengan penambahan animasi efek itu juga memberikan kesan yang lebih profesional lagi pada, mmm, video yang teman-teman buat, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah kita buat, video dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk disimpan. mhm, betul, Nanti kalau nggak disimpan, hilang percuma, ya pusing ya, percuma juga. Nah, untuk menghindari pekerjaannya hilang atau kehilangan progres dari teman-teman, jangan lupa setiap kita mengedit video itu disimpan. mhm, Nggak apa-apa, mungkin kita agak riweh di awal, mhm, tapi betul, memudahkan kita nantinya, gitu. Dan yang terakhir, tentu teman-teman bisa memanfaatkan tutorial-tutorial yang ada di online itu banyak sekali ya, dan juga mungkin bisa mengikuti forum-forum komunitas, kreator ya, mhm, untuk kita bisa, mendapatkan tips, saran, dan juga, ide-ide yang lebih out of the box gitu ya biasanya Mas, iya dari, betul, kreator lain gitu kan. Nah, mhm, dan yang paling penting ini, ketika kita ingin mendesain atau kita ingin membuat video, itu tentu harus praktek dengan rutin. Nah, mhm, kalau misalnya hari ini kita coba, edit video, besok enggak, terus besoknya lagi tidak, besoknya lagi iya, itu kita akan lebih lama belajarnya dan sulit ya untuk, apa, membuat video itu lebih profesional gitu, dan kita harus terus mengeksplorasi dari konten-konten, video yang ada, seperti itu. Nah, semakin kita
rutin mengedit video di aplikasi yang kita tentukan, tentu juga keterampilan kita itu akan semakin terasah dan lebih mahir, seperti itu ya, dengan menggunakan CapCut tentunya, dan juga menghasilkan video yang menarik serta profesional dan mungkin nanti akan viral seperti itu. Ya, oke. Jadi saya tangkap tadi beberapa yang dinyatakan sama Mbak Vero itu seperti istilahnya semakin jam terbangnya tinggi itu semakin dapat feel-nya ya dalam editing Iya, video. Oke, betul sekali, berarti Mas. menurut Mbak Vero untuk rumor seperti itu benar ya? Semakin tinggi jam Mhm, terbangnya semakin mahir istilahnya. setuju banget, Mas, betul Hmm, sekali. hmm, Oke, menurut saya dengan rumor seperti itu ya, sebagai seorang editor video tentunya, tentu membutuhkan jam terbang untuk mendapatkan, feel atau rasa yang tepat dalam editing video. Dengan proses editing video itu bukan hanya tentang menguasai teknisnya saja atau aplikasinya, tentu kita, mempertimbangkan dan juga mengembangkan intuisi mhm, kreatif kita, seperti ya, itu. Dan jam terbang yang tinggi itu memungkinkan seorang editor untuk mengenali pola-pola tertentu dalam storytelling visual mereka dan juga, mengetahui apa yang mereka, eee, bekerja atau tidak, serta bagaimana mereka memanfaatkan berbagai elemen visual dan audio itu untuk menciptakan suasana dan emosi yang diinginkan. Kemudian, melalui praktek yang konsisten tentunya sebagai seorang editor video itu dapat mengembangkan gaya pribadi dan juga feel yang lebih unik. Dan juga mereka bisa mengkombinasikan dari pengetahuan teknis, pengalaman praktis, dan juga intuisi yang artistik gitu ya. Itu semakin banyaknya waktu yang kita lalui, kita investasikan maksud saya, dalam praktik editing itu akan semakin baik kemampuan seseorang dalam, melakukan, editing video dengan untuk menghasilkan, karya yang lebih berkualitas dan juga menonjol tentunya. oke. Ya, jadi ada ini terakhir nih, saya ada beberapa mungkin pesan atau masukan yang diberikan Mbak Vero itu yang saya tangkap itu berarti seorang editor itu memang harus sering-sering belajar ya, sering-sering mencoba dan terus juga mengembangkan kemampuannya. Karena memang kebanyakan di dunia industri kreatif ini, kebanyakan memang editor malah nggak banyak yang sesuai relevan dengan jurusannya ya mungkin ya. Betul kan Betul, Mbak Vero? lebih ke pengalaman, Mas. Ya, betul. Karena memang pengalaman nggak pernah bisa bohong, tuh. Memang di kenyataannya di dunia industri ini memang saya pun juga dengan lulusan yang saya kuliah tidak ada hubungannya sama sekali. Karena saya juga Iya, kuliahnya di administrasi, tapi terjunnya di bidang industri kreatif, gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang baru belajar ataupun mau belajar CapCut ataupun editing video memang sering-sering dilakukan mengasah skill-nya gitu ya Mbak Vero ya? iya, Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak Vero mungkin pesan-pesan? menurut saya sudah cukup ya, Mas, tadi udah Mhm, banyak sekali ya. iya iya Itu betul, sangat berguna untuk teman-teman dan, mungkin teman-teman bisa memperhatikan, apa yang sudah kita, perbincangkan bersama tadi. mhm, Dan semoga teman-teman yang mungkin saat ini ingin terjun ke dunia industri, eee, kreatif, kreatif ini ya, mhm, Mas, heeh, itu harus lebih banyak, mengasah ide mhm, tentunya, betul, dan juga oke, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. mhm, ambil banyak-banyak referensi gitu juga ya? Oke. Baik Mbak Vero, mungkin cukup untuk bahasan kita kali ini, nanti kita bisa sambung di lain waktu dengan bahasan yang berbeda ya Mbak Vero ya? Oke, Mas. Siap, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih kembali.